Baiklah, proses pembelajaran akan saya awali, yaitu dengan bab mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Setelah proses pembelajaran kali ini, maka para siswa diharapkan mampu menganalisis faktor eksternal dan internal pada tumbuhan berdasarkan hasil percobaan. Kemudian yang kedua, mampu merancang percobaan sederhana tentang faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan. Nah, ini merupakan konsep pertumbuhan dan perkembangan secara umum pada makhluk hidup, yang mana di sini terlihat pada bagan ini bahwa faktor pertumbuhan dan perkembangan ini dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Nah, mengenai faktor internal di sini adalah faktor yang berasal dari tubuh makhluk hidup sendiri, sedangkan untuk faktor eksternal ini adalah yang berasal dari luar makhluk hidup. Nah, di sini terlihat bahwa proses pertumbuhan dan perkembangan ini terjadi pada semua makhluk hidup, yaitu baik pada tumbuhan, hewan maupun manusia. Nah, tapi pada proses pembelajaran kali ini kita akan lebih memfokuskan mengenai proses pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada makhluk hidup. Baiklah, sekarang kita akan lanjutkan mengenai apa itu pertumbuhan dan perkembangan. Mengenai definisi proses pertumbuhan dan perkembangan itu sudah pernah Anda pelajari pada saat di SMP. Tetapi baiklah kita ingatkan kembali apa itu proses pertumbuhan. Nah, mengenai proses pertumbuhan itu adalah merupakan proses penambahan ukuran, ya, bisa berupa volume, massa, tinggi, atau panjang. Yang mana karena merupakan penambahan ukuran, maka bisa kita hitung hingga sifat daripada pertumbuhan itu adalah kuantitatif dan tidak bisa kembali ke bentuk semula. Nah, dalam proses ini kita contohkan yaitu pada tanaman berbiji. Di sini tanaman berbiji ini kita lihat adalah tanaman jagung. Apa yang bisa kita lihat bahwa biji ini mengalami suatu proses pertumbuhan. Kita lihat di sini tanaman biji itu akan berubah menjadi kecambah, yang mana kalau kecambah itu memiliki tunas, ya. Kemudian akhirnya akan berubah menjadi tanaman yang sudah memiliki daun. Nah, artinya di sini terjadi perubahan. Inilah yang kita sebut dengan proses pertumbuhan. Baiklah, sekarang kita akan lanjutkan mengenai perkembangan. Nah, kalau pada slide sebelumnya kita membahas mengenai pertumbuhan, maka pada kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan. Nah, sekarang apa perbedaan antara pertumbuhan dengan perkembangan? Kalau pertumbuhan tadi itu adalah merupakan suatu proses yang sifatnya adalah kuantitatif, tapi dalam perkembangan ini adalah proses yang sifatnya adalah suatu kualitatif. Apa maksud proses yang bersifat kualitatif? Karena tanaman ini akan menuju kedewasaan, yaitu mengalami suatu perubahan-perubahan yang bentuknya kompleks. Nah, bagaimana suatu tanaman itu mengalami suatu pendewasaan? Nah, ciri bahwa suatu tanaman itu mengalami pendewasaan itu apabila tanaman tersebut sudah berbunga. Nah, sekarang saya akan lanjutkan, ya. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai proses pertumbuhan dan perkembangan, maka untuk berikutnya saya akan membahas mengenai tahapan-tahapan proses pertumbuhan pada tanaman. Tanaman itu tumbuh, mengalami proses pertumbuhan itu terdiri dari beberapa tahap. Tahap awal dalam proses pertumbuhan tanaman itu kita sebut dengan peristiwa perkecambahan. Mungkin di antara Anda sudah sering mendengar peristiwa nama daripada kecambah. Jadi kecambah itu adalah merupakan
awal dari proses pertumbuhan. Nah, pengertian dari perkecambahan itu adalah keluarnya calon akar atau yang kita sebut dengan radikula menembus kulit biji. Sekarang kapan radikula itu akan keluar? Radikula pada biji itu akan keluar apabila biji tersebut akan kemasukan air atau air itu akan masuk di dalam biji sehingga biji itu akan menjadi lebih besar. Tapi pada saat tidak ada air yang masuk, maka biji itu akan tetap tidak akan membesar. Nah, pada saat itu biji itu dalam kondisi dormansi. Nah, sehingga pada saat diberi air, maka biji itu akan membesar. Nah, pada saat dia membesar, maka akan mengaktifkan enzim-enzim sehingga akan tumbuh awal pertumbuhan sehingga terbentuk dari radikula tersebut. Nah, di sini ada urutan-urutan proses perkecambahan yang intinya itu ada 4 poin. Yang pertama yaitu masuknya air ke dalam biji melalui proses imbibisi. Jadi proses masuknya air ke dalam biji itu kita sebut dengan imbibisi. Kemudian dengan adanya air maka akan mengaktifkan enzim-enzim yang ada di dalam biji tersebut, ya, sehingga akan menghasilkan cadangan makanan. Kemudian yang ketiga maka akan membongkar sehingga akan terbentuk energi, sehingga akan menyusun komponen-komponen sel dan pertumbuhan daripada embrio, sehingga yang terakhir maka akan tanaman tersebut akan tumbuh. Baik, sekarang akan dilanjutkan yaitu mengenai hal-hal yang mempengaruhi proses perkecambahan. Nah, hal-hal yang mempengaruhi proses perkecambahan di sini ada 2 faktor. Yang pertama itu adalah faktor eksternal yaitu faktor lingkungan. Kemudian yang kedua itu adalah faktor internal yaitu faktor yang berasal dari tanaman atau biji itu sendiri. Nah, mengenai faktor eksternal, yang pertama itu adalah ketersediaan dari air. Jadi air ini adalah salah satu yang mempengaruhi proses perkecambahan. Ya, karena air ini fungsinya adalah untuk menghilangkan masa dormansi daripada biji tersebut. Jadi apabila tidak ada air, maka masa dormansi itu biasanya tidak terlewati. Kemudian yang kedua adalah suhu. Nah, suhu yang digunakan itu adalah suhu optimal untuk jenis-jenis tanaman, misalnya kacang hijau, kemudian jagung, itu memiliki suhu optimal itu adalah suhu ruang. Tapi untuk tanaman-tanaman biji keras itu memiliki suhu optimal yang lebih tinggi. Biasanya malah suhu optimalnya itu adalah jika terjadi kebakaran, ya. Jadi apabila terjadi kebakaran dengan suhu tinggi, maka biasanya setelah proses kebakaran itu akan banyak sekali kecambah-kecambah yang ada di hutan. Kemudian yang ketiga yaitu ketersediaan daripada oksigen. Kemudian yang kedua yaitu faktornya adalah internal, yaitu pertama adalah biji yang sudah tua dan masak, maka akan menghasilkan kecambah yang baik. Kenapa harus biji yang tua? Ya, karena pada biji yang tua itu otomatis sel-selnya itu sudah sempurna sehingga akan menghasilkan individu yang bagus, ya. Sedangkan yang masih muda maka sel-selnya itu belum tumbuh secara sempurna sehingga akan menghasilkan individu yang tidak akan bagus. Kemudian yang kedua itu adalah biji melewati masa dormansi. Nah, ini tadi sudah jelaskan. Nah, untuk melewati masa dormansi itu biasanya dipengaruhi oleh adanya air. Nah, sekarang kita lanjutkan yaitu mengenai jenis-jenis perkecambaan.
Nah, sebelum mempelajari mengenai jenis-jenis perkecambahan, lebih baik kita pelajari dulu yaitu bagian-bagian dari kecambah. Nah, untuk melihat bagian-bagian kecambah itu silahkan dilihat di gambar di sini, yaitu ada bagian yang disebut dengan radikula. Nah, radikula tadi di awal sudah dibahas ya mengenai radikula itu adalah calon akar. Jadi kalau calon akar ini tumbuh ke bawah itu akan menghasilkan akar, sedangkan pada radikula itu kalau tumbuh ke atas itu akan menghasilkan batang. Nah, batang pada kecambah itu ada dua macam yang disebut sebagai hipokotil dan ada epikotil. Nah, bisa dilihat di gambar itu ada hipokotil ya yang letaknya itu di bawah dari kotiledon. Sedangkan yang di atas dari kotiledon itu kita sebut sebagai epikotil. Nah, sedangkan kotiledon sendiri itu apa? Ya, kotiledon itu adalah merupakan cadangan makanan. Jadi bentuknya menyerupai daun tetapi lebih tebal. Maka fungsinya itu adalah sebagai cadangan makanan. Nah, tapi untuk lebih jelas nanti bagaimana bagian dari kecambah ini akan kita lihat pada slide berikutnya. Nah, sekarang kita kembali lagi tadi mengenai jenis perkecambahan. Yang pertama itu adalah epigeal. Nah, bagaimana bentuk perkecambahan epigeal? Nah, untuk perkecambahan epigeal itu apabila hipokotilnya itu ada di permukaan tanah. Nah, karena hipokotil itu ada di permukaan tanah, maka otomatis kotiledon juga berada di permukaan tanah. Nah, maka itulah yang kita sebut dengan perkecambahan epigeal. Ya. Oke, kemudian yang kedua yaitu perkecambahan hipogeal. Nah, jadi kalau Anda lihat di gambar, perbedaannya apa antara uh, epigeal dengan hipogeal. Nah, jadi terlihat ya kalau untuk hipogeal itu yang ada di atas permukaan tanahnya itu adalah bagian dari epikotilnya. Ya, epikotil ada di dalam permukaan tanah, sedangkan kotiledonnya bersama dengan hipokotilnya itu ada di dalam tanah. Nah, ini contohnya pada tanaman jagung ya. Ini adalah jenis dari tanaman perkecambahan hipogeal. Baik, sekarang saya lanjutkan lagi. Ya, kalau tadi kita sudah mempelajari tahap awal dalam proses pertumbuhan, yang mana dalam tahap awal proses pertumbuhan itu kita sebut sebagai peristiwa perkecambahan. Nah, kita harus memahami di situ ya bagaimana proses perkecambahan itu terjadi. Nah, sekarang akan saya lanjutkan mengenai jenis pertumbuhan. Nah, jenis pertumbuhan itu juga sudah pernah Anda pelajari di kelas 11 kemarin pada saat Anda mempelajari mengenai struktur jaringan pada tumbuhan ya, yang mana jenis pertumbuhan pada tumbuhan itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu pertumbuhan primer dan yang kedua itu adalah pertumbuhan sekunder. Nah, nanti saya akan tanyakan apa perbedaan antara pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder ya, karena ini adalah pelajaran Anda di kelas 11 nih. Nah, sekarang saya akan lanjutkan saja bahwa proses pertumbuhan primer ini terjadinya bisa terjadi pada embrio ya, kemudian yang kedua pada ujung akar dan yang ketiga pada ujung batang. Nah, kalau pertumbuhan primer yang terjadi pada embrio itu tentunya adalah dalam proses perkecambahan ya. Jadi dalam proses perkecambahan itu kita sebut sebagai pertumbuhan primer, yang mana dalam
proses pertumbuhan embrio itu akan melibatkan jaringan-jaringan embrional atau jaringan-jaringan meristem. Nah, apa artinya jaringan embrional? Itu adalah jaringan yang terbentuk pada masa embrio. Nah, embrio pada tumbuhan ini terbentuk pada biji. Nah, sehingga itulah mengapa kita sebut sebagai jaringan embrional. Kemudian yang kedua yaitu pada ujung batang, ya. Nah, pada jaringan ujung batang ini kita sebut sebagai meristem apikal. Nah, jaringan meristem apikal selain pada ujung batang itu juga terdapat pada ujung akar. Nanti akan saya ulas satu persatu bagian pertumbuhan primer tersebut. Baik, sekarang saya akan jelaskan ya satu persatu mengenai tempat berlangsungnya peristiwa pertumbuhan primer. Nah, ada 3 tempat utama ya peristiwa pertumbuhan primer. Yang pertama yaitu di embrio. Nah, di embrio itu berarti di dalam biji. Jadi pada saat di awal tadi sudah dijelaskan, jadi tahap awal pertumbuhan itu kita sebut sebagai kecambah. Nah, di dalam kecambah ya, kecambah itu asalnya dari biji ya. Jadi kalau kita lihat di sini di dalam biji yaitu kalau kita buka ya, maka ada bagian bagian yang pertama itu ada yang disebut sebagai tunas embrionik. Nah, tunas embrionik itu nantinya akan menghasilkan batang atau daun ya. Pada saat dalam masa pembentukan perkecambahan ya, tunas embrionik ini akan membentuk yang disebut sebagai plumula, yaitu bagian batang yang tumbuh ke atas ya. Sedangkan untuk bagian batang yang tumbuh ke bawah itu kita sebut sebagai radikula. Nah, jadi bagian yang pertama tadi adalah tunas embrionik ya, itu kalau pada tanaman dikotil kita sebut sebagai plumula. Sedangkan kalau pada tanaman monokotil itu kita sebut dengan koleoptil ya. Kemudian yang kedua tadi itu adalah bagian calon akar atau yang disebut sebagai radikula ya. Radikula itu adalah akan berubah menjadi akar. Sedangkan bijinya ya itu akan berubah membentuk kotiledon yang fungsinya itu adalah sebagai tempat cadangan makanan. Kemudian yang kedua, pertumbuhan primer yang kedua itu terletak pada ujung batang ya. Jadi pada ujung batang. Jadi kalau Anda melihat tanaman ya, pada bagian paling ujung itu terjadi peristiwa pertumbuhan primer. Kenapa? Karena di situ jaringannya itu masih bersifat meristematis ya, yaitu jaringan yang aktif membelah. Jadi pada gambar itu bisa dilihat ya, pada bagian ujung akar itu terlihat gambarnya itu pada tanamannya, kemudian diperbesar ya, itu terlihat ada bagian-bagiannya ya. Maka ada 3 bagian utama pada bagian ujung batang, yaitu ada zona pembelahan ya, di situ sel-selnya aktif membelah ya, kemudian daerah perpanjangan dan daerah diferensiasi. Nah, apa itu yang disebut sebagai daerah diferensiasi? Tentunya Anda paham ya, nanti akan saya tanyakan. Kemudian untuk yang ketiga ya, tempat pertumbuhan primer selanjutnya itu pada ujung akar. Jadi baik ujung akar maupun ujung batang itu kita sebut sebagai meristem apikal ya, karena di situ adalah terjadi peristiwa pertumbuhannya. Sama halnya dengan pada ujung batang, maka pada ujung akar itu pun juga terbagi menjadi 3 zona ya, yaitu ada zona pembelahan, kemudian ada zona perpanjangan dan ada zona
diferensiasi. Nah, sekarang apa perbedaannya antara apikal yang terdapat pada ujung akar dan ujung batang? Nah, baik, sekarang saya lanjutkan yaitu mengenai pertumbuhan sekunder. Nah, kalau tadi kita membahas mengenai pertumbuhan primer, yang mana dalam peristiwa pertumbuhan primer itu terjadi karena aktivitas dari jaringan embrional. Nah, jaringan embrional itu bisa terdapat pada embrio maupun pada meristem apikal, baik itu terjadi pada batang maupun pada akar. Nah, sekarang kalau pertumbuhan sekunder itu terjadi karena aktivitas daripada kambium. Nah, jadi kalau di sini kita lihat ya ada dua gambar, yaitu ada gambar mengenai batang, yaitu antara batang dikotil dan batang monokotil, maka kambium itu hanya terdapat pada batang dikotil saja. Nah, apa contoh dari batang dikotil ya? Misalnya itu adalah batang dari tanaman mangga, kemudian ada jambu, kayu jati. Nah, itu adalah contoh-contoh dari batang dikotil. Nah, sedangkan batang monokotil itu contohnya adalah kelapa ya, pinang, itu adalah kelompok dari batang dikotil. Nah, itu akan nampak sekali ya bagaimana perbedaan pertumbuhan antara batang dikotil dan batang monokotil. Nah, kalau batang dikotil di situ relatif sama ya antara bagian bawah dengan bagian atas batang itu relatif sama besarnya, tetapi kalau pada batang dikotil ya itu pertumbuhannya itu akan berbeda pada bagian ujung sampai dengan pada bagian bawah batang itu akan terjadi perbedaan. Mengapa? Karena pada batang dikotil ya itu memiliki adanya kambium. Nah, sekarang mengapa kambium itu sebagai aktivitas dari pertumbuhan sekunder? Ya, pertumbuhan sekunder itu berasal dari kambium. Ya. Jadi Anda lihat ini pada gambar ya ada kambium ya, kambium itu terlihat ya itu ada kambium. Nah, jadi berbeda dengan pertumbuhan primer. Kalau pertumbuhan primer itu terjadi karena aktivitas dari jaringan embrional yang terdapat pada embrio kecambah atau jaringan apikal baik pada akar maupun batang, tetapi kambium ini bukan berasal dari jaringan embrional, tetapi adalah berasal dari jaringan dewasa. Nah, pada saat Anda di kelas 11, bahwa jaringan pada tumbuhan itu dibedakan ada dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen atau jaringan dewasa. Nah, apa bedanya antara jaringan meristem dengan jaringan dewasa ya? Kalau jaringan meristem itu aktif membelah, sedangkan dewasa itu tidak aktif membelah. Nah, contohnya apa? Misalnya korteks, kemudian ada epidermis. Nah, itu adalah contoh-contoh dari jaringan dewasa. Nah, kambium itu berasal dari jaringan dewasa. Nah, kemudian setelah dia berubah menjadi jaringan dewasa, kembali lagi menjadi jaringan meristem. Nah, itu adalah kambium. Sehingga mengapa kambium kita sebut sebagai jaringan meristem sekunder. Nah, kambium itu dibedakan menjadi dua ya. Kalau kambium yang vaskuler ya, itu adalah kambium yang terletak antara xilem dan floem. Ya, xilem dan floem itu adalah merupakan jaringan angkut. Nah, jadi dalam perkembangan tersebut, maka jaringan kambium vaskuler ini akan membentuk xilem ke arah dalam, ya, sedangkan ke arah luar itu akan membentuk floem. Nah, xilem itu kemudian akan berubah menjadi kayu, ya, sedangkan floem itu akan berubah menjadi kulit kayu. Sehingga mengapa pada tumbuhan dikotil, contohnya adalah tanaman kayu jati, kemudian ada kayu mahoni, jambu ya, itu terdapat kayu. Nah, kayu itu merupakan hasil pertumbuhan dari silim, yaitu pada bagian dalam ya. Sedangkan bagian luarnya itu akan berubah menjadi floem. Nah, itu
aktivitas tersebut itu disebabkan karena adanya kambium. Nah, kemudian kambium yang kedua itu kita sebut sebagai kambium gabus atau yang kita sebut dengan velogen. Nah, velogen ini terletak di luar epidermis ya. Kalau kambium vaskuler itu terletak di dalam korteks ya, antara korteks dengan endodermis ya. Tetapi kalau yang velogen itu terletak di luar epidermis. Nah, velogen ini ya nanti dia akan membentuk dua bagian, ke arah luar itu akan membentuk velum dan ya ke arah dalam akan membentuk veloderm. Nah, fungsinya untuk apa? Yaitu supaya air tidak masuk dan kemudian akan membentuk suatu celah yang kita sebut sebagai lentifel. Nah, ini demikianlah ya penjelasan kita hari ini, yaitu mengenai peristiwa pertumbuhan dan perkembangan. Semoga Anda memahami, dan untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Nah, kemudian ini ada tugas yang nanti harus Anda kerjakan. Terima kasih.